Oke, ini cara untuk install si aplikasi Anycad bawaan Jinka NXL AC2 ya. Baik itu tipe 721, 1351 ataupun 1661. Jadi nanti kita setelah masukkan CD softwarenya, setelah masukkan CD software nanti kita akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini nanti ada beberapa. Nah, ini nanti ada beberapa file di sini, ada 1 2 3 4 5 6. Seleksi yang paling terakhir. Oke, nanti setelah itu kita akan masuk ke menu sini. Dan di sini ada install software, kita klik. Setelah kita klik, kita tunggu sebentar. Oke. Nah, di sini nanti kita tinggal klik yes. Oke, pilih bahasanya English. Kita ini accept agreement-nya, kita klik, kita next. Nah, di sini nanti akan ada minta PSN. Kode PSN ini setiap CD akan berbeda nanti. Ya, ada di setiap setiap CD pack-nya. Nah, di sini sudah ditulis, kita copy seluruhnya. Nah, kemudian kita masukkan ke sini, kita paste, kemudian kita klik next. Ya, kita klik next. Ini kita add agreement-nya, centang, next lagi, kemudian kita ini biarkan aja, kita klik next lagi. Nah, untuk Jinka RMS ininya ini kita sesuaikan dengan tipe mesinnya. Nah, kalau tipe mesinnya 1351 nanti kita tinggal pilih 1351 atau 721 kita pilih 721 atau 1661. Di sini banyak tersedia tipe mesinnya. Ini saya masukkan sesuai dengan mesin 721. Kemudian kita klik next. Setelah itu untuk satuan ukurnya kita pilih yang metrik aja. Metrik itu mili, kalau inch itu inci. Nah, ini kalau inci kurang familiar, biasanya lebih banyak digunakan yang milimeter. Next, kemudian di sini untuk create ininya, shortcutnya, kemudian install thumbnailnya. Kemudian di sini ada install CorelDRAW plugin. Nah, ini di sini kita kembalikan lagi ke kondisi CorelDRAW-nya kita. Nah, untuk CorelDRAW itu mayoritas ya, bukannya saya memberi statement yang kurang, tapi mayoritas pengguna CorelDRAW itu menggunakan CorelDRAW yang bajakan. Jadi untuk CorelDRAW ini belum tentu nanti akan berhasil diinstal, tapi kita coba aja. Kita centang, kemudian kita klik next. Ya, kita klik next, pastikan CorelDRAW-nya kondisi tertutup. Gitu. CorelDRAW-nya tertutup agar pluginnya bisa masuk ke CorelDRAW-nya nanti. Setelah itu kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, setelah itu kita tunggu, nanti akan ada satu notifikasi lagi. Nah, seperti ini, installation complete, Anycad RMS, kita klik OK. Kemudian ini ada perintah untuk launch, kita klik finish. Nah, setelah itu kita tunggu prosesnya, dia akan running untuk pertama kalinya. Dan kalau misalnya di komputer teman-teman ada antivirus, itu ada baiknya antivirus di disable dulu atau di hide dulu, di mute. Banyak opsinya, ada hide, ada mute, ada disable, kemudian ada lagi power saver dan macam-macam, banyak istilah tergantung ininya antivirusnya. Nah, kemudian di sini setiap kali pertama kali hidup, ini komputer pastikan connect dengan internet. Di sini ada satu perintah untuk aktivasi. Sini kita klik activate. Oke, di sini activate, klik, tunggu prosesnya jalan. Oke, setelah di sini terjadi centang, baru kita klik exit. Nah, ini berarti kondisinya si Anycad-nya sudah aktif pada komputer ini. Nah, setelah itu kita bisa klik dulu ke sini, kita close dulu. Nah, sekarang bisa disiapkan untuk mesinnya. Nanti di mesin bisa dilihat ada sistem koneksinya itu. Ini kita pilih ke vinyl spoiler dulu. Kemudian kita ke connection. Di sini di connection ini ada ini untuk menambah tipe mesin ya. Misalnya kita ada menggunakan mesin selain ini, itu kita bisa nanti tambahkan di sini. Ini di add, kemudian di sini udah ininya Jinka. Kemudian di sini nanti tinggal tipe-tipenya yang mau dimasukkan yang mana. Oke, kita klik cancel aja karena kita hanya cukup satu menggunakan mesin ini. Untuk tipe connectionnya kita bisa pilih di sini. Ada direct com. Kalau ini biasanya pakai settingan com ya. Jadi di mesin itu nanti akan ada dua pilihan. Ada printer dan ada virtual com.
Nah, nanti tergantung mana yang Y. Kalau virtual com posisinya Y, berarti nanti di sini pakainya direct com. Kemudian kalau printer yang Y, berarti nanti pakainya USB port seperti itu. Nah, ini untuk mesinnya sudah terpasang di sini. Tadi drivernya sudah terpasang, jadi di sini tinggal masukkan USB print. Oke, kita klik done di sini. Nah, sekarang kita bisa tes untuk membuat satu lembar media kerja. Ini kalau untuk pilihannya di sini kan defaultnya ada macam-macam, cuman ini belum tentu sesuai dengan yang kita gunakan. Nah, kita bisa custom untuk ukurannya dari sini. Ini untuk lembar kerja ini ya. Misalnya kita mau ukuran berapa nanti bisa di sini. Kemudian untuk satuan unit ukurnya di sini bisa diganti juga. Pilihannya ada milimeter, senti, ada meter, inch, feet, feet plus inch, kemudian ada yard. Yang familiar biasanya kalau nggak mili ya senti. Kita menggunakan senti aja ya. Kita gunakan senti. Nah, langsung kita ke proses awal. Jadi kita mau tes dulu, tes jalannya si mesin ini berjalan dengan baik atau tidak. Kita buat satu objek aja, misalnya lingkaran seperti ini. Kemudian di sini saya akan tes ya. Karena ini saya posisinya sedang remote untuk mesin yang unitnya ada di Makassar, jadi saya akan kontak dulu si mesinnya untuk dihidupkan. Oke, sebentar saya telepon orangnya. Halo Bang, untuk mesinnya Ya, udah, ya, untuk mesinnya udah dihidupkan, ya, sudah. ya. Udah. Kemudian di Saya situ, ganti bahannya dulu ya. Bahannya dulu. sebentar, saya mau lihat di setupnya, di settingnya. Itu tombol tombol setting, ya. Coba tolong ditekan. Tekan origin dulu, sebentar, biar dia posisi standby. Oke, setup. Oke, lagi. Nah, oke, di situ berarti statusnya virtual com-nya N, printernya Y. Berarti koneksi kita di sini pakainya yang ini ya, yang apa namanya, USB ya. Ini Abang lihat ke monitor komputer. Itu di situ tipe connection-nya, di sini menggunakan USB port, kemudian di sini Jinka USB print ya. Ya. Oke. Nah, ini kita coba jalan. Bahannya udah pas ya dipasang ya. Kita akan buat lingkaran kecil aja, nggak usah besar-besar. Kita bikin ukuran segini, satu aja nggak masalah. Oke, sudah di origin. Saya kasih bahannya dulu ya. Oke, siap ya. Nah, nanti kan di sini juga setelah ini kita akan tes running dulu koneksinya antara komputer dan mesin apakah sudah baik. Nah, nanti di sini di vinyl spoiler ini ada satu kolom di sini namanya kalibrasi. Nah, kalibrasi ini akan ya dilanjut aja Bang, pasang dulu nggak apa-apa. Kalibrasi ini nanti akan ada offset blade. Offset blade ini tujuannya adalah untuk mendapatkan posisi hasil cutting yang terbaik. Kemudian yang kedua ini adalah scale. Scale ini size-nya, jadi antara file di komputer kemudian dengan output itu pastikan sesuai. Jadi misalnya kita 10 cm kali 10 cm, hasilnya harus pas segitu. Nah, ini kemudian ada RMS offset. Ini nanti untuk menentukan hasil print cut atau hasil cutting contour terbaiknya. Jadi biar nggak banyak meleset, biar pas presisi, ini hasilnya nanti pakai RMS offset gitu. Oke, sekarang mesin udah bisa jalan ya. Oke, sekarang ini saya done dulu. Saya tes untuk jalan dari sini. Kalau untuk jalan kita langsung bisa klik di sini ya. Klik di sini. Kemudian ini udah pas. Media width-nya adalah 63 cm. Kita cut now. Cut now. Nah, muncul notifikasi ini proses width cutting. Kita klik yes. Setelah klik yes, nah, mesin berjalan. Ini berarti instalasinya udah oke. Kita klik done. Nah, sekarang ini ada ini untuk proses ketika misalnya kita mau cutting kontur. Abang di situ printernya yang ada printer apa? Printer Epson S80. Oke, ada printer. Oke, siap.
Sekarang kita bisa lakukan print ya, Bang. Saya mau ambil satu contoh file. Ya. Oke, di sini kita sebentar, ini kita pertama harus kalibrasi dulu ya. Iya, kalibrasi. Oke, kalibrasi. Saya butuh bahan yang agak cukup lebar, jadi ukuran lebar ke sampingnya 30 cm, panjang ke belakangnya bisa 30 cm juga. Ya. Oke, sudah ada? Sudah dipasang? Ya, apa? Tolong dipasang ukuran bahan 30 kali 30 cm minimum. Kalau lebih lebar nggak apa-apa. Oh, bahan di sini ya? Ya, Saya di mesin. cari yang bahan 30. Ya. Ya, saya mau kalibrasi offset blade-nya. Kertas apa ya, soalnya langat. Oh, jangan kertas. Saya mau stiker. Jangan kertas. Poster ya. Ya, karena nanti kalau kertas offset blade-nya beda. Tadi ukuran berapa ya? Ukuran berapa tadi, Bang? 30 kali 30 minimum. Perlunya 2 lembar ya, Bang. 30 kali 30 2 lembar. Ya, ambil bahan ya. Yo. Ini apa nih yang bahan? Kayaknya season udah cuma aja. Oke, ini saya ubah dulu. Ternyata mesinnya 1351. Berarti di sini harus masukkan yang ini 1351, klik install. Oke. Nah, di sini untuk yang 721-nya berarti kita hapus saja nih, remove. Masuk ke sini, remove. Yes. Nah, berarti kan tinggal 1351 yang ada di sini. Oke ya. Udah, berarti kita bisa mulai kalibrasi yang pertama. Jadi pertama itu memang ada 3 kalibrasi yang harus kita lakukan ketika selesai pasang mesin. Yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, kita pertama ini dulu. Terus kemudian kita klik perform calibration test. Kita klik, itu headnya bisa ditaruh dulu di sini, carriage-nya di origin, di bahan. Oh ya, bentar. Oke, agak sedikit ini dimundurkan bahannya. Oke, ya cukup segitu aja, cukup. Oke, origin sudah ya. Oke, siap. Nah, ini kita jalankan pertama. Nah, ini di sini di koneksinya USB port. Nah, ini harus diseleksi dulu. Oke, setelah itu kita klik done, masuk ke sini, vinyl spoiler, kemudian kalibrasi, blade offset, masuk ke perform kalibrasi, klik yes. Nah, mesinnya udah jalan. Nah, ini biarkan. Speednya boleh ditambah, itu terlalu lambat itu. Speed langsung ditekan tombol arah yang atas. Itu ditahan aja. Ya. Sudah naik. Kasih aja speednya 500. Nah, oke, itu proses cuttingnya udah selesai ya. Nah, ini kalau kita perhatikan di layar komputer, ini di sini ada tulisan update current blade offset. Nah, ini biarkan dulu. Itu kita lihat hasil cuttingnya tadi. Hasil cuttingnya itu hasil yang paling baik, dia di angka berapa? Itu kan kalau kita lihat sebelah kirinya ada tulisan
ada tulisan ABCD ya. Terus kemudian ke samping itu ada 0 sampai 3 kan. Nah, itu dilihat di situ. Di deretan keberapa yang hasilnya paling bagus. Maksudnya hasilnya dilihat dari segi Hasil cuttingnya kan kelihatan beda semua itu. lurusnya. Ya, pokoknya dilihat hasilnya, siku-sikunya mana yang paling bagus. Kelihatan itu. Diterima. Dilap pakai kain kotor gitu nanti kan hasil hasil cuttingnya kelihatan dia. Kain kotor biar ada debu-debu gitu kan. Nanti garis-garisnya lebih kelihatan dia. Oke, hasil terbaiknya ada di B2, berarti kita di tabel sini, di komputer ini kita masukkan angka B2 ya. Jadi di sini kita masukkan B2, kita klik OK. Kemudian kita klik yes lagi, kita klik OK lagi. Udah. Berarti untuk kalibrasi yang pertama ini udah selesai, sekarang tinggal kalibrasi kedua ini. Nah, ini bahannya boleh dimasukkan lagi. Nah, bahannya boleh dipasang lagi di mesin. Ganti ya? Bahan yang tadi nggak apa-apa di sebelahnya gitu. Ini nanti cuttingnya lebar ke samping 20 cm. Ya lebar ke samping 20 cm. Terus panjang ke belakangnya dia akan cutting 25 cm nanti. Berarti 30 lagi ya? Bentar saya. Ya, oke. Ini lagi. Sama tolong siapkan penggaris besi ya, yang angkanya masih cukup jelas. Oh, penggaris besi ya? Untuk ukur ini harus ada penggaris. Bukan besi nggak apa-apa, yang penting masih bagus aja penggarisnya. Untuk ukur biar presisi nanti ya. Oke. Oke, bahannya udah dipasang. Kita sekarang klik di sini cut test. Nah, ini. Nah, nanti tolong hasil cuttingnya itu abang ukur ya. Ya. Hasilnya dari kotaknya itu dia ukurannya 20 kali 25 atau berapa? Nanti tolong dikasih tahu ke saya. Oh iya. 20 kali 25. Hasilnya segitu atau enggak? Kalau misalnya kurang, nanti kurangnya berapa? Kalau misalnya lebih, lebihnya berapa? Ya, pas ini. Oke, berarti kalau hasil cut-nya 20 kali 25-nya pas, yang di komputer ini, berarti ini dibiarkan. Ini kan di sini ada width sama length kan? Width itu lebar, length itu panjang. Iya. Nah, kalau misalnya gitu, misalnya suatu saat nanti hasil cuttingnya kayak nggak sesuai, nanti bisa dikalibrasi ulang melalui kalibrasi yang ini, kalau ukurannya nggak sesuai. Jadi nanti misalnya width-nya ini lebarnya keluar cuma 19. Nah, nanti angka di sini sama diisi 19 juga. Jadi angka di sini ini angka realnya. Kemudian length-nya juga sama. Kalau misalnya 25 lebih, misalnya jadi 26 nih. Berarti di sini nanti diisinya 26. Tapi kalau untuk sekarang hasilnya 20 kali 25-nya udah benar, udah pas. Berarti kita cukup klik cancel aja, update aja di sini. Kita klik update. Ya. Yes, udah biarkan seperti itu. Nah, sekarang ini ada satu kalibrasi lagi nih yang harus di print. Ini harus di print. Nah, ini di sini ada RMS offset. Nah, kemudian kalau kita kan mau ngeprint, printernya nggak langsung di sini kan? Printernya di depan kan? Nah, ini kita harus save dulu. Ini save. Taruh di desktop aja. Nanti ini tolong di print ya. Ini nanti di save dulu. Oke, siap. Ukurannya jangan diubah ya ini ya. Ukurannya tetap real size-nya dia. Saya langsung copy aja ini. Oke, siap. Di print boleh mungkin 3 atau berapa gitu. Oh iya, siap. Siap. Oke, ditunggu ya. Ini tadi filenya di mana ya? Filenya. Nah, jadi Sudah. Oke. Jadi pasangnya posisinya yang ada panah ini bagian depan, kemudian untuk untuk holdernya dia kasih originnya di sini, di dalam L-nya. Boleh ke kanan sedikit, ke kanan lagi headnya. Oke, ya. Oke, udah di origin. Oke, sudah. Oke, nah setelah itu kita klik di sini perform calibration test-nya. Tadi kan kita di sini PDF untuk print. Kemudian kita klik di sini.
Nah, ini ada tampilan seperti ini, kita klik next. Nah, setelah klik next, dia akan jalan, scanning, oke. Oke. Itu 4 titik dia scan semua, nanti setelah itu baru dia cutting. Oke, nah. Nah, itu hasil cuttingnya udah pas dengan titik plusnya itu belum? Atau ada meleset? Yang X-nya agak meleset sedikit, X. Garisnya ada di angka berapa? Itu kan Itu sedikit. maksudnya sedikit itu dia sampai 1 mili kah atau gimana? Enggak sampai 1 mili, cuma samping garisnya doang. Oh, berarti Garis ini sedikit sekali ya. Tapi masih nyerempet ya. garis hitamnya berarti kan? Enggak, iya agak-agak keluar sedikit. Oke, arahnya dapat hitamnya sedikit. Oke, berarti itu kan dia tetap hitungannya tetap meleset itu. Nah, itu arahnya Ya. ke arah minus atau ke arah yang nggak ada minusnya? Ke arah minus. Ke arah minus. Berarti kita anggap di sini X-nya dia meleset di ini ya, di komputer itu. Kita lihat. Ya. Ini saya isi min kita anggap 0,5 mili. 0,5 mili. Ya. Kemudian untuk yang Y-nya gimana? Y-nya sudah pas. Y-nya pas, berarti di sini Y-nya kita kasih 0. Ya. Nah, ini di sini udah saya ubah kan? Ini kita klik add sub sekarang. Ini kita klik. Ya. Oke. Kemudian kita klik done. Nah, berarti ini untuk 3 kalibrasi udah selesai semua. 3 kalibrasi udah selesai. Nah, sekarang saya mau praktekkan. Misalnya, Abang ada file nggak? Ada file nggak yang mau di print? Mau di print di cutting? Ada. Coba tolong dibuka di Corelnya. Ada. Oke. Ini filenya saya mau cutting ini. Kalau ini hanya cutting biasa kayaknya ya, cuma satu warna ya. Cari yang banyak Ya. warna, Bang. Yang banyak warna. Banyak warna yang di print dulu kemudian di cutting gitu. Kalau untuk cutting biasa kita nggak perlu. Di print dulu ya. Kalau untuk cutting biasa nggak susah soalnya. Nggak perlu saya jelaskan, nanti cukup iya. dicoba Bentar langsung ya. bisa. Saya buka filenya. Saya buka filenya. Ya. Ini Bang, kalau pinggiran putih nggak perlu dikasih hitam lagi ya? Nggak perlu. Udah begini aja cukup. Nanti, oke, ya itu aja. Satu file aja, nggak usah ditata di Corelnya. Satu file ini, oke. Oke, aku ambil alih ya. Aku kontrol dari sini lagi. Ya. Oke, ini ukurannya udah pas gini kan? Atau mau lebih kecil? Bentar, saya ubah dulu. Oke, siap. Ya, boleh diubah. Diubah ukuran dulu. Ya, oke. Oke, lebar 14 cm, tinggi 4 cm ya, hampir ya. Saya tambah satu lagi ya. Saya tambah satu lagi filenya. Oke, siap. Ya. Biar kita lihat secara banyak. Yang udah tertata aja, jangan yang yang masih pecah-pecah. Stripping udah ketata juga boleh. Ini ya. Bisa ini nggak? Oke, bisa. Ya. Oke. Nah, ini kalau gitu, ini saya praktekkan sekarang gini.
Ini kan kita ada 2 file berbeda kan? Ya. Ada 2 file berbeda. Ini yang satu saya cut dulu. Saya buat satu ke lembar kerja baru. Oke. Nah, ini Abang lebar media itu di sana berapa kali berapa senti, Bang? 120 Satu kali 40. Lebarnya 120. maksimum printnya? Lebarnya maksimum 150 maksimumnya. Oh, untuk bahan bisa diisi 120 ini ya, full ya. Iya. Ah, ya, Oke, full. oke. Nah, di sini ini satu stiker. Ini ukurannya dia berapa tadi? Ukurannya 14 kali 4. Ya. Ini lebar medianya saya bikin 14 kali 4 juga. 4. Oke. Nah, udah ini satu ini. Kemudian yang tadi satunya lagi mana? Ini ya. Oke, sebentar loading. Tutup aja nih. Nah, yang ini lebar totalnya ini kotak. Ini saya buang. Jadi nanti filenya seperti ini ya. Filenya udah persis seperti ini. Kemudian ukuran lebarnya ini dibuat sesuai dengan ukuran total filenya. Berarti di sini 120 kali 20. Sini kali 20. Oke. Ini kita CE. Oke. Nah, di sini kemudian kita bikin lagi di sini gini ke copy. Ini satu settingan untuk print. Nah, di sini page keduanya di satu file yang sama itu. Hilang, Bang. Suaranya nggak terlalu jelas, Bang. Sinyalnya kali. Nah, di sini saya bikin lagi 120. Oh iya, Bang. Dilihat aja di monitor. Sini saya bikin Ya, 20. Saya paste. Nah, ini saya paste lagi di sini, tapi ini hanya kita ambil untuk outline-nya aja. Iya. Nah, ini untuk outline-nya aja. Oke. Kita X. Ini kita delete. Push. Oke, hanya ininya aja. Ini nanti untuk garis potongnya nih. Ini garis potong, ini boleh kita kasih warna hitam full begini aja. Kemudian ini untuk print, ini kita kasih nama ya. Ini page untuk print. Untuk print. Kemudian yang ini rename page untuk cut. Oke. Nah, ini kita praktekkan pakai yang pertama ini dulu. Ini kita save jadi PDF. Kita save jadi PDF. Nah, kita save jadi PDF nih di sini dicetak. Kita buat new folder dulu di sini untuk print cut. Nah, ini masuk ke sini. Ini filenya jadiin PDF. Ini PDF. Jadi PDF ini satu print. Untuk print. Ini export. Ini page-nya page 1. Page 1 nih ya, page 1. Oke. Nah, oke, kita lihat di sini. Mana tadi? Kemudian ini kita ekspor lagi yang page keduanya. Oh, ini di desain. Nah, ini untuk cutting. Oke. Ini ekspor. Ini page-nya, page 2-nya yang kita ini, page 2-nya. Yang tadi hitam tadi itu. Kita klik oke. Ya. Nah, kemudian kita ke Anycut. Ke Anycut ini ukurannya juga dibikin ukuran tadi 120 kali 20.
Nah, ini kita siapkan. Kemudian tadi kita cari filenya di sini, kemudian ada di desain 2021, kemudian di cetak, kemudian ada di print card. Nah, ini yang untuk print, ini kita masukkan dulu. Kita masukkan, oke, ke sini. Masukkan ke sini. Oke, kita tunggu loading. Ya, biarkan loading dulu. Oke. Kita accept aja, ini sebenarnya udah semuanya udah masuk. Accept, kita lihat. Oke, udah masuk semuanya kan? Nih, kita klik CE biar dia ke tengah. Ini kalau misalnya ada file yang masih kelihatan kayak belum sempurna begini, berarti waktu proses ekspornya itu dia masih belum selesai. Nah, kalau misalnya ada yang belum selesai seperti ini, kita bisa ulangin ke sini ke Corelnya. Corelnya yang ini kita ekspor ulang. Diekspor ulang. Nah, diekspor ulang. Ini yang print, kita klik export, kita klik yes. Ini page 1, oke. Kita klik oke. Biarkan dulu, oke. Kita biarkan, jangan buru-buru untuk buat yang ini. Ini biarkan selesai dulu ininya. Kita refresh dulu. Kemudian yang di sini ini kita hapus. Kita ganti. Kita ambilkan lagi. Nah, oke. Ini kita impor, boleh. Impor terus kemudian masuk ke D. Dari masuk D kita masuk ke desain 2020. Kemudian kita masuk ke mana tadi, cetak. Mana cetaknya Bang ini Bang? Tadi. Oh, 2021. Sorry tadi salah masuk tuh. Oke ya. Ini cetak. Oke, ini kita ambil yang print. Kita klik open. Kita tunggu loadingnya nih. Ini semua yang sekarang lagi dilakukan ini ada rekaman layarnya Bang. Nanti saya upload. Saya upload rekaman layarnya nanti biar bisa di replay ulang di sana. Jadi Abang nggak usah khawatir kalau di WhatsApp suaranya putus-putus, nggak apa-apa. Nih. Oke. Nah, ini kalau misalnya masih ada terjadi seperti ini, yang belang ini Bang. Ini kemungkinan besar filenya itu dia ada proses desain yang terlalu berat. Mungkin dia ada klip yang yang numpuk di situ. Oh iya. Ketika ada klip yang numpuk jadi agak belang. Nah, ini termasuk seperti ini. Jadi nanti proses desain aja nanti di lebih rapiin ya Bang ya. Nah, ini kita centering dengan cara C dan E. Nah, ini kita tambah page-nya, page keduanya. Ini kita tarik dari sini yang untuk cutting-nya. Ini kan untuk print. Sekarang kita ambil yang untuk cutting-nya. Kita ambil, masukkan ke sini. Ya. Oke, kita accept. Kita pasang, kita tekan ini tombol C, tombol E. Nah, dia otomatis ke tengah. Nah, setelah seperti ini Abang bisa langsung ini kan kelihatan di sini mepet ya. Ini ujung ini mepet di sini. Ujung ini mepet. Iya. Nah, kemudian di sini juga ujungnya mepet kan. Begitu juga yang untuk printnya. Ini sama. Nah, ini kita lebarkan sedikit. Di sini bisa kita lebarkan 5 cm. Jadi di sini 25 cm. 25 cm begini. Ya, 25 cm. Kemudian kita C, E lagi biar dia nggak mepet. Nah, sekarang kita ke page 2-nya. Ini sama, lebarnya dibikin 25 cm juga lembar kerjanya. 25. Oke. Kemudian kita centering lagi C, E. Oke. Nah, setelah kita dapat ini setiap lembar kerja ini kita harus kasih registration mark namanya. Nah, ini kita bisa ke sini. Setelah gambarnya sudah susun kan. Di sini ada contour cut wizard, kita klik. Nah, setelah ada ini kita centang di sini page mark-nya. Ini page mark kita klik. Oke, setelah seperti ini gambarnya kita save as PDF. Nanti biar kita mau print kan.
Itu kita build dulu, build, kemudian kita klik yes, kita klik trace aja, biarin dia ini scanning sendiri, nggak masalah. Kita klik apply aja, kemudian kita klik accept aja, kita skip seperti ini. Ini kita done. Ini no. Nah, di sini kan udah ada marking nih kan, udah muncul marking. Nah, untuk proses yang ada gambar seperti ini, gambar print ini, itu memang kadang-kadang waktu kita suruh untuk contour cut wizard ini suka kelihatan seperti apa namanya, seperti tadi nih. Nah, seperti begini-begini kan, ini nggak terlalu ngaruh. Kita klik no aja, kita klik cancel. Yang penting kita page marknya kita centang. Nanti biar ada marking di sini, begitu. Setelah ada itu kita klik cancel juga nggak apa-apa, atau klik build nggak apa-apa. Nanti pokoknya yang penting ini ada marking di sini. Nah, kunci untuk presisi hasil cuttingnya itu nanti di ini, di file yang hanya untuk cutting ini. Di sini juga sama, kita klik ini, kemudian kita klik contour cut wizard. Nah, ini kemudian di sini nanti sama di page mark juga. Setelah itu kita klik. Nah, ini di sini nggak perlu kita apa namanya, nggak perlu kita save as atau apapun, kita biarkan aja seperti ini. Kita klik build ya. Setelah klik build ini kelihatan di sini ada garis biru-biru. Nah, garis biru-biru ini nanti maksudnya garisnya akan potongnya di sini. Nah, kalau misalnya kita mau agak keluar atau agak ke dalam, ini kita bisa atur di sini, di outline ini. Ini kalau kita klik atas, nah itu garisnya kan kelihatan, berarti cuttingnya akan hanya di sini. Gitu. Nah, ini begini juga. Kalau misal kita mau agak ke dalam, sama. Nah, ini agak ke dalam juga seperti ini, gitu. Nah, ketika kita mau pas di garisnya aja, kita klik 0 aja di sini. Oke. Nah, di sini 0, kita klik accept di sini. Accept. Nah, di sini kita klik skip aja. Udah. Di sini kita klik done dulu, klik no. Nah, setelah nanti ini hanya untuk proses cutting aja. Sedangkan yang mau kita print tadi yang ini, yang ini. Nah, ini boleh kita seleksi semua. Ini cara untuk simpan ke PDF-nya ya. Jadi klik sini, kemudian contour cut wizard. Di sini klik langsung save PDF, ya, save PDF. Klik build. Oke, ini no aja, accept aja. Kemudian di sini save PDF. Ya, ini biarkan, ini nggak usah dipedulikan, ini kayak gini. Save PDF. Kemudian di sini print dari file dari any cut to print. Oke. Nah, ini kita save dulu. Nah, ini kita lihat hasil apa namanya, save-save-annya tadi. Ntar masih loading dia. Usahakan untuk apa namanya? Nah, ini kita bisa done aja dulu. No. Ini kita lihat di sini hasilnya, hasil filenya masih belum selesai. Jadi ini untuk file yang ini kelihatannya dia ada objek atau efek yang terlalu berat atau warna yang nggak sama. Nah, ini kelihatan kan di sini ada warnanya yang bending, kemudian ada hitam yang warnanya nggak sesuai. Jadi hitam bagian depan sama belakang itu belang kelihatannya. Itu jadi waktu proses desain di sini harus lebih teliti lagi. Itu. Nah, ini sebentar, ini masih belum selesai kan? Kita lihat lagi. Atau bisa diatasi begini aja. Jadi diakalin yang di sini filenya. Untuk file yang mau diekspor tadi ini kita jadiin TIFF aja dulu, nggak masalah. File, terus kemudian bitmap, convert bitmap. Ini kita akalin aja, kita klik OK. Jadiin bitmap aja dari sini. Export lagi, masuk ke print, kemudian masuk export. Kita klik yes. Kita klik page aja, terus page 1, klik OK. Jadi intinya kita memang harus bikin itu dua, satu tampilan untuk print, satu tampilan untuk cutting yang begininya aja. Gitu. Nah, ini kita tarik tadi file yang print yang ini, kita masukkan ke sini, kita ganti. Nah, ini filenya akan lebih ringan dia. Oke, sebentar.
Ini diekspor malah hasilnya begini. Bentar ya. Oke, ini dihapus dulu. Kadang-kadang kalau dari Corel tuh suka bikin ininya sih di sini dia. Kita ekspor jadi JPG aja dulu, coba JPG. PNG lah, PNG aja. Print. Export. Yang penting dia ukuran panjang kali lebarnya nggak boleh berubah aja gitu. Nah, gini aja. Ya. Oke. Kita lihat filenya tadi mana. Ini. Refresh dulu. Sudah utuh atau belum? Coba kita masukkan ke sini. Masukkan. Oke. CE. Oke. Udah masuk. Kita periksa dengan ini. Oke. Ukurannya sama kan? Nah, ini aja yang di print nih. Ini masukkan ke sini, countercut wizard, save PDF, build. Ini yesin aja nggak apa-apa. Kemudian di sini cancel aja, kemudian add sub, save, build. Yes dulu nih. Yes, trace. Biarin aja, terserah dia mau trace gimana kan. Oke, ini apply. Kemudian add sub. Di sini baru save PDF-nya. File dari Anycut to print, save. Oke, kita lihat di sini previewnya. Nah, dah. Ini silakan di print, Bang. Filenya. Filenya di mana ini? Filenya ada ini di ini. Yang print itu. Yang file dari Anycut to print, PDF. Nah, itu. Ini? Ya, itu. Tuh, di print. Ini ekspornya nggak bisa tip ya, Bang? Gimana? Ini ekspornya nggak bisa tip ya, terus saya print. Kalau mau jadi TIFF itu jadinya image. Nih, coba dilihat di sini di file ini. Ini di sini kan ada pilihan. Ini ada PDF, ada image kan? Ya. Nah, di sini pilihannya hanya ini. Jadi image itu nanti optionnya di sini. Ini ada TIFF sama JPG. Nah, ini kalau misalnya mau TIFF berarti kita masukkan sini. Oke, setelah itu add sub. Setelah add sub kita save image. Ini save image. Ini berarti print TIFF. Nah, misalnya begini kan. Oke, Klik save. Ini tunggu loading. Hasilnya nanti TIFF. Itu. Kalau untuk resolusi, saya sarankan untuk ngikutin settingan aplikasi di 600. Biar hasilnya nggak turun. Kalau diturunkan ke 300 atau sampai lebih kecil dari 300, biasanya hasilnya akan blur nanti. Nah, ini setelah yang di sini kan ini kita klik done aja. Klik done gitu. Ini no. Dah. Nanti prosesnya kita untuk cutting kan ngandelin yang ini. Gitu. Yang ini nggak perlu di print, ini biarin aja. Oke, Bang. Oke, yuk coba di print ya. Oke, Bang. Sudah selesai, Bang. Yang tadi udah selesai ya? Ya. Oke, sekarang kita buka di Anycut-nya lagi. Nah, ini Bang. Ini kan kita mau cutting pakai yang ini. Ya kan? Iya, Bang. Nah, ini kita seleksi dulu, kemudian kita ke sini. Di sini kita pilih yang gambar apel bawah ini, countercut wizard. Ya. Udah, ini di sini kita klik build lagi. Nah, ini kita potong pas aja ya. Potong pas aja. Kemudian kita klik add sub ya. Nah, setelah itu kita skip, kan kita butuhnya hanya mau cutting kan. Nah, sekarang ini kita klik cut dulu, klik cut. Nah, kita lihat posisinya di sini. Nah, ini Abang pasang bahan di mesin, itu posisinya ngikutin seperti tampilan ini. Berarti miring ya? Ya, melebar ke samping. Iya, Bang, betul. Oke, Bang. Oke, dipasang dulu. Kalau udah nanti di origin di bagian yang
sebelah kanan itu, sebelah kanan yang kelihatan kan di layar ada kedip-kedip lingkaran itu kan. Dia harus lebih mepet ke bidang media mesin sebelah kanan ya. Karena kita mau cutting kan lebar 120 nih. Jadi origin headnya nggak boleh di tengah-tengah, harus ujung sebelah kanan. Yang bagian mana sih itu, Mas? Head. Jadi kita gini nih, persis seperti di tampilan, kita prioritaskan bahan itu mepet ke kanan, jangan sampai mepet ke kiri. Kalau dia mepet ke kiri nanti area cutting maksimumnya dia nggak nyampe di 120. Oh iya. Jadi ini kalau di layar itu saya tunjuk di sini nih, posisi headnya seperti persis di gambar di ujung kanan ini, begini. Sudah origin di situ. Oke, sekarang kita klik next ya, next. Ya, itu lagi proses scanning dia. Scanning satu titik di sini, satu titik di sini, kemudian titik di sini, kemudian titik di sini nanti. Nah, setelah itu, oke, dia langsung jalan cutting. Nah, nanti setelah selesai proses cutting yang ini tinggal diklik done aja. Ini recut kalau kita mau cutting ulang. Kalau kita mau cutting ulang ini di recut. Kalau udah selesai nanti ini di done aja. Nah, kalau udah selesai tinggal dikoreksi aja hasilnya gimana. Udah sesuai atau masih kurang atau mau di cutting lagi agak keluar lagi, bisa itu nanti. Yang penting marking ini jangan dihilangin dulu. Nah, untuk proses-proses cutting stiker lainnya sama, prosesnya seperti ini aja gitu. Udah sama persis. Mungkin gitu aja dulu untuk ininya, untuk prosesnya. Atau gimana? Untuk ukuran presisi, karena ini kan kita bicara stiker lebar ya, itu banyak faktor kadang-kadang. Jadi ada baiknya untuk proses cutting itu dikasih lebihan yang agak lebar lah. Mungkin bisa kita kasih 5 mili, ya 5 mili seperti itu kan. Toleransi kalau untuk ukuran selebar itu. Gitu. Ya, kemudian untuk apa namanya, untuk proses stiker-stiker lain ya sama sih, kurang lebih seperti ini juga gitu. Nah, kalau untuk ngejar presisi lebih jadi untuk ininya nanti terkait presisi itu sebenarnya ada di kalibrasi semua, Bang. Jadi kalau kayak misalnya tadi tuh kan ini pas kena untuk cuttingnya itu gimana ini cara atur ininya sudutnya ya. Nah, itu kalau biar nggak kena itu berarti kayak tadi ininya, ini kan tadi saya lebarkan hanya di 25 cm. Berarti kita bisa lebih lebarkan sedikit. Ini mungkin kalau saya tambah di 27 misalnya gitu kan. 27. Nah, dia kan nggak kena ke sini kan ininya. Ini saya centering lagi CE, ya kan? Kelihatan di gambar? Nah, ininya kelihatan gitu. Tapi kalau karena tadi hitam sama hitam, saya bikin aja 25. Karena nggak kelihatan juga kan mepetnya. Nah, gini. Gampang kok, nggak sulit dia. Dan untuk yang ini, terus yang ini Bang, untuk di korelnya, untuk cut anunya cut biasa, di korelnya itu gimana? Itu sementara jangan dulu. Ini korelnya kan 2019. 2019 pluginnya itu masih belum nyampe kalau ke 2019. Kalau mau dipaksain nanti akan ada efek misalnya seperti ini. Ini kalau kita mau keluarkan pluginnya sebenarnya tinggal masuk ke sini ke tools. Kemudian di sini ada option, di sini ada customize. Ya, di sini nanti ada command. Nah, di command ini nanti ada di sini ada macros.
Ini makros. Nah, kemudian di makros ini kita bisa lihat appearance. Nah, ini kalau Corelnya yang versi di bawahnya 2019, di sini muncul dia pluginnya. Nah, cuman karena ini Corelnya masih yang tinggi, nanti kita nunggu update-annya aja, nunggu update-an dari si software ya. Gitu. Ini komennya masih belum muncul. Jadi untuk yang dibawa di CD itu dia versinya masih di bawahnya ini. Nah, sedangkan ini di sini kita pakainya kan 2019. Nanti untuk yang versi ini akan ada update-nya, ditunggu aja. Gitu ya. Ya. Jadi sementara untuk cutting, nah ini kan tadi kita bicara untuk cutting yang dari contour cut ya. Kalau untuk cutting biasa itu nanti kita dari Corel, misalnya kita bikin kotak ini aja lah, kotak ini. Kemudian kita mau cutting di sana langsung itu kita gini aja. Ini jadiin export jadi cut biasa misalnya gitu. Ya. Nah begini, export, kemudian oke. Nah kita masuk ke sini, kita bikin lembar kerja baru, masuk file, import. Di sini tadi ada cut biasa, masukin filenya, open, kemudian accept, taruh. Nah setelah begini kita langsungnya ke sini. Kalau tadi kita mau cutting kontur larinya ke yang gambar apel ini, kalau cutting biasa larinya ke gambar pulpen ini. Ini ke sini, terus langsung kemudian cut now, udah mesinnya jalan gitu. Itu aja sih, nggak banyak bedanya gitu. Ya hampir kurang lebih kayak kita pakai software dulu itu ada namanya Arcade, mirip-mirip begitu. Cuman untuk Anycut ini lebih ringan dan kemudian lebih stabil gitu. Sebenarnya untuk yang plugin langsung dari Corel Draw ini banyak plus minusnya juga. Ketika kita pakai plugin yang Corel Draw langsung, Corel Draw ini saya bilang kemungkinan besar ya, ini Corel Draw bajakan. Corel Draw bajakan itu pasti ada satu fitur aplikasi yang nggak jalan dengan sempurna. Nah, waktu desain segala macam kadang-kadang terjadi kayak not responding atau program error apalah seperti itu yang nggak mau jalan begitu kan. Nah, itu berpengaruh ke mesin. Ketika dia softwarenya stuck, not responding seperti itu, mesinnya juga diem. Nah, lebih stabil ketika kita cutting di Anycut nih. Anycut kita pakai untuk cutting, ya udah jalan cutting. Kita mau otak-atik desain itu nggak masalah di sini. Jadi ketika Corel ini ada masalah stuck gitu kan, macet gitu, itu nggak berpengaruh sama kerjanya mesin. Mesin tetap jalan aja karena mesin jalannya ngikut Anycut. Tapi kalau ngandelin plugin yang ada di Corel, ketika Corelnya ada masalah, mesin juga akan bermasalah seperti itu. Nah, yang banyak kejadian sekarang, kenapa mesin kadang-kadang tiba-tiba tengah jalan berhenti, segala macam sebenarnya nggak jauh-jauh dari software gitu kan. Mungkin Corelnya udah ketahuan keygennya atau gimana seperti itu. Kecuali kalau Corel kita memang benar-benar resmi. Kalau Corelnya resmi, itu pluginnya tadi langsung otomatis masuk. Karena kan software Anycut-nya resmi. Gitu. Iya. Gitu. Udah gitu dulu. Untuk yang lain-lainnya nanti dicoba sendiri. Nanti bisa kabar-kabar aja di WhatsApp gitu kan ya. Yang jelas ini mesinnya sekarang cuma udah satu kali aja ya. Iya. Kali aja bang. Iya. Coba import. Saya coba close dulu ya ini. Oke, saya coba siap. Close dulu ini. Ya. Nah ini kan tadi udah ada filenya siap.